Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan proses belajar kita membuat pupuk. Kali ini kita akan membuat pupuk cair. Sama juga seperti tadi, kita memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga yang selama ini kita buang begitu saja. Limbah rumah tangga yang kita pakai sekarang adalah air cucian beras. Ya. Selama ini kan kita setiap hari selalu mempunyai atau membuang saja air cucian beras ini. Padahal air cucian beras ini itu mempunyai manfaat yang luar biasa kalau itu digunakan sebagai pupuk. Dan cara pembuatannya pun juga sangat simpel dan sederhana ya. Jadi air cucian beras ini kita tampung. Kita tidak usah batasi beras apa saja bisa. Dan air cucian yang keberapa pun bisa. Jadi ditampung aja semuanya. Cuma nanti kalau Bapak Ibu nampung semuanya tidak perlu diencerkan ketika nanti menyiramkan ya. Jadi air cucian beras ini kita tampung dalam jerigen atau juga bisa kita tampung dalam botol aqua yang tutupnya rapat, karena sekali lagi kita memerlukan kondisi anaerob atau kondisi tanpa oksigen. Nah, supaya kita bisa dilakukan proses, maka kita menggunakan kembali bantuan E4 ya. Nah, kita siapkan air cucian beras itu dalam jerigen. Nah, ini sekitar 5 liter isinya. Karena 5 liter maka kita memerlukan sekitar E4 sekitar 10 tutup ya. E4 10 tutup ini kita campur dengan gula dan air seperti tadi ya. Kita juga bisa untuk mencampur, kalau nggak ada air kita juga langsung bisa menggunakan air cucian beras itu sendiri untuk nyampur. Nah, kita campur secara merata. Tujuannya adalah supaya mikroorganisme di dalam E4 itu bisa hidup dan aktif kembali untuk membantu kita memproses air cucian beras ini menjadi pupuk cair yang bermanfaat. Setelah E4 dan gula tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam jerigen. Jadi caranya simpel dan mudah ya. Sesudah dicampurkan, ditambah gula sekitar 4 atau 5 sendok, kemudian diaduk secara merata. Sesudah masuk semua, kemudian kita kocok. Jerigennya kita kocok ya. Ditutup rapat dulu, tutup rapat baru kita kocok. Tanda bahwa pupuk cair kita ini sudah masak atau sudah siap digunakan, itu kalau dibuka itu nanti tercium bau seperti air tape. Itu artinya pupuk cair ini sudah siap untuk digunakan. Ya, bisa langsung disiramkan ke tanaman. Kalau jumlah tanamannya cukup banyak, bisa dicampur, ditambahkan sedikit air. Ini bisa digunakan 1 kali 1 minggu ya, untuk tanaman-tanaman kita apa saja. Jadi itu pembuatan pupuk cair dengan menggunakan bahan bakar air cucian beras. Baik, selanjutnya kita akan membuat pupuk cair, tapi ini bukan dari bahan bekas, tapi adalah bahan yang mudah kita jumpai sehari-hari. Yang kita buat adalah bakteria pembantu fotosintesis. Itu bahan yang digunakan adalah air. Ya. Air ini diambil dari air sumur, air dari sumber yang dari dalam bumi atau dari air hujan. Jangan menggunakan air PDAM atau air AC, karena dua air itu, air PDAM dan air AC itu tidak ada lagi bakteria di dalamnya. Nah, jadi di dalam air ini itu sebenarnya ada banyak sekali bakteria-bakteria. Salah satu dari adalah bakteria fotosintesis ya, atau fotosintesis bakteria yang akan membantu proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan.
Nah itu perlu kita kuatkan. Bakteri yang ada di sini itu kita perlu kuatkan dengan memberi makanan. Makanan yang kita siapkan adalah protein ya, dalam dua bentuk, yaitu monosodium glutamat, protein juga, kemudian ke telur ya. Jadi untuk memperkuat ini, 1 butir telur itu kita campur dengan MSG atau micin ya, itu sebanyak 1 sendok dan diaduk merata. Setelah diaduk merata ya, sudah diaduk merata, nanti akan kita campurkan di dalam air ini. Air ini adalah air dari dari bumi ya, dari sumber air yang ada di air sumur bor. Nah, paling bagus sebenarnya adalah air hujan, tapi yang masih baru, yang masih fresh ya. Jangan sampai lebih dari 1 bulan karena bakterinya sudah mati. Jadi pakai air yang baru. 1 botol ini sebenarnya cukup 2 sendok, tapi karena kita cuma 2 botol ya, kalau kita buang percuma ya, kita masukkan aja semuanya di dalam botol ya, kita bagi 2. Satu sana, satu sini, satu sana, satu sini sampai habis. Biasanya sekitar 3 sendok kalau dibagi 2 ini. Sesudah dimasukkan, kemudian kita tutup rapat dan kita kocok. Kalau sudah kita tutup rapat ya, jangan sampai ada ininya, kemudian kita kocok ya. Ini memang tidak akan rata, nanti kalau dibiarkan itu nanti akan ada terpisah juga, tapi nggak apa-apa ya. Kita kocok. Nah, kemudian sesudah kita kocok merata, nanti itu kita panaskan di sinar matahari supaya bakteri fotosintesisnya tadi itu bisa berkembang dengan baik ya. Ini kurang lebih 7 hari atau sampai 10 hari, paling lama 14 hari. Kalau sudah jadi itu sudah bisa kita gunakan ya. Tapi setiap hari harus kita kocok, setiap pagi harus kita kocok dan kita taruh di dalam sinar matahari. Tanda kalau pupuk ini jadi itu nanti warnanya akan berubah menjadi merah ya, pink atau merah gitu. Nah, kalau itu sudah jadi, nanti penggunaannya itu diencerkan dengan perbandingan 1:1 ya, atau 1:2, tidak masalah. Kemudian nanti kita semprotkan di daunnya, karena ini adalah pupuk daun ya, untuk membantu proses fotosintesis. Nah, itu dilakukan di pagi hari ya, ketika proses fotosintesis terjadi, dan jangan dalam suasana mendung, tapi harus dalam suasana matahari cerah. Karena nanti kalau itu kita semprot kemudian hujan, maka itu hilang dan tidak ada manfaatnya. Nah, itu yang bagaimana cara membuat fotosintesis bakteria, yaitu bakteri untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Baik, selanjutnya kita akan membuat pupuk cair, tapi ini bukan dari bahan bekas, tapi adalah bahan yang mudah kita jumpai sehari-hari. Yang kita buat adalah bakteria pembantu fotosintesis. Nah, itu bahan yang digunakan adalah air ya. Air ini diambil dari air sumur, air dari sumber yang dari dalam bumi atau dari air hujan. Jangan menggunakan air PDAM atau air AC, karena dua air itu, air PDAM dan air AC itu tidak ada lagi bakteria di dalamnya. Nah, jadi di dalam air ini itu sebenarnya ada banyak sekali bakteria. Salah satu dari antaranya adalah bakteria fotosintesis ya, atau fotosintesis bakteria yang akan membantu proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan. Nah, itu perlu kita kuatkan. Bakteri yang ada di sini itu kita perlu kuatkan dengan memberi makanan. Makanan yang kita siapkan adalah protein ya, dalam 2 bentuk, yaitu monosodium glutamat, protein juga, kemudian ke telur ya. Jadi untuk memperkuat ini, 1 butir telur itu kita campur dengan MSG atau micin ya, itu sebanyak 1 sendok dan diaduk merata.
setelah diaduk merata, ya, sudah diaduk merata, nanti akan kita campurkan di dalam air ini. Air ini adalah air dari dari bumi ya, dari sumber air yang ada di air sumur bor. Ya. Nah, paling bagus sebenarnya adalah air hujan, tapi yang masih baru, yang masih fresh ya. Jangan sampai lebih dari 1 bulan karena bakterinya sudah mati. Jadi pakai RR yang baru. 1 botol ini sebenarnya cukup 2 sendok, tapi karena kita cuma 2 botol ya, kalau kita buang percuma ya, kita masukkan aja semuanya di dalam botol ya, kita bagi 2. Satu sana, satu sini, satu sana, satu sini sampai habis. Biasanya sekitar 3 sendok kalau dibagi 2 ini. Sesudah dimasukkan kemudian kita tutup rapat dan kita kocok. Kalau sudah kita tutup rapat ya, jangan sampai ada ininya, kemudian kita kocok ya. Ini memang tidak akan rata, nanti kalau dibiarkan itu nanti akan ada terpisah juga, tapi nggak apa-apa ya. Kita kocok. Nah, kemudian sesudah kita kocok merata, nanti itu kita panaskan di sinar matahari supaya bakteri fotosintesisnya tadi itu bisa berkembang dengan baik ya. Ini kurang lebih 7 hari atau sampai 10 hari, paling lama 14 hari. Kalau sudah jadi itu sudah bisa kita gunakan ya, tapi setiap hari harus kita kocok, setiap pagi harus kita kocok dan kita taruh di dalam sinar matahari. Tanda kalau pupuk ini jadi itu nanti warnanya akan berubah menjadi merah ya, pink atau merah. Nah, kalau itu sudah jadi, nanti penggunaannya itu diencerkan dengan perbandingan 1:1 ya, atau 1:2, tidak masalah. Kemudian nanti kita semprotkan di daunnya karena ini adalah pupuk daun ya, untuk membantu proses fotosintesis. Nah, itu dilakukan di pagi hari ya, ketika proses fotosintesis terjadi, dan jangan dalam suasana mendung, tapi harus dalam suasana matahari cerah. Karena nanti kalau itu kita semprot kemudian hujan, maka itu hilang dan tidak ada manfaatnya. Ya, selanjutnya kita akan membuat pupuk cair dengan menggunakan perangkat yang kita sebut sebagai ember tumpuk. Disebut sebagai ember tumpuk karena memang ditumpuk ya, 1 ember di bawah, 1 ember di atas. Jadi ini gunakan bahan-bahan bekas saja ya, tidak usah beli ember baru. Di sini kita menggunakan bekas kaleng cat. Ya, bisa Bapak Ibu pakai untuk memproses pembuatan pupuk organik cair dengan ember tumpuk. Di ember bawah itu kita pasang keran ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengeluarkan pupuk kalau sudah jadi. Jadi kita bongkar dulu embernya ya, mohon izin. Nah, di ember bawah ini ada arang ya. Arang ini fungsinya adalah untuk meningkatkan derajat keasaman pupuk karena biasanya itu cair masam. Nah, kalau ditambah arang itu ada 2 fungsinya, disaring untuk penyaringan dan untuk meningkatkan pH pupuk ya. Nah, jadi ini diisi arang kurang lebih antara 1/4 lah ya, 1/4 saja sudah cukup. Yang penting dia ada di atas keran ya. Nah, itu kemudian kita tutup. Nah, tutup untuk ember yang di bawah ini kita kasih lubang ya, kita kasih lubang dengan menggunakan bor, atau kalau tidak punya bor ya menggunakan pisau atau bara api atau apa saja. Yang penting itu kita buat lubang ya. Lubang ini fungsinya nanti mengalirkan pupuk yang dari ember di atasnya. Nah, selanjutnya ember yang kedua, ember yang di atas ya, itu yang kita kasih lubang adalah di bagian bawahnya. Jadi nanti pupuk yang ada di atas ini turun ke bawah ya, kita taruh di atas ini. Nah, di ember atas ini kita buat lubang di sini ya. Fungsinya apa? Lubang ini fungsinya adalah untuk jalan masuk lalat hitam atau yang kita kenal sebagai back soldier flyer atau layar pasukan hitam ya.
Nanti lalat itulah yang akan proses pupuk yang ada kita taruh di sini sehingga menjadi cairan dan nanti akan menetes ke sini. Kalau sudah cukup banyak bisa kita buka kerannya. Nah, di atas ini kita masukkan sampah-sampah dari buah-buahan, kulit buah nanas, kulit buah pepaya, kulit pisang, atau kulit-kulit buah yang lain, atau termasuk juga buah-buah busuk ya, jambu busuk yang nggak kemakan, atau apa saja yang nggak kemakan bisa kita masukkan ke sini. Ya, sampai penuh nggak apa-apa. Ya. Nah, habis itu kita tutup dan nanti kita biarkan itu berproses dengan bantuan BSF tadi, back solder flyer atau lalat buah hitam tadi. Nanti di sini akan ada maggot dan di sini adalah hasil pengolahnya. Maggotnya bisa kita gunakan untuk makanan ayam atau makanan itik atau makanan ikan. Sedangkan larutannya itu bisa kita gunakan untuk pupuk. Apakah itu pupuk cair atau pupuk disiramkan atau disemprotkan. Ya, pupuk cairnya bisa disemprotkan atau bisa disiramkan. Kalau disemprotkan harus dicairkan 1:5. Kalau disiramkan bisa langsung dipakai. Bisa digunakan 1 kali 1 minggu. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan ember tumpuk ini untuk memproses sampah-sampah dari kulit buah yang sudah tidak terpakai sehingga itu bisa digunakan untuk atau akan menjadi pupuk yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diikuti apa yang kita sampaikan ini. Dan terima kasih, kami dari UNES Palangkaraya dan bantuan dari Kementerian Pendidikan mempersembahkan ini untuk Anda semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat pupuk cair dengan menggunakan perangkat yang kita sebut sebagai ember tumpuk. Disebut sebagai ember tumpuk karena memang ditumpuk ya, 1 ember di bawah, 1 ember di atas. Jadi ini gunakan bahan-bahan bekas saja ya, tidak usah beli ember baru. Di sini kita menggunakan bekas kaleng cat. Bisa Bapak Ibu pakai untuk membuat atau memproses pembuatan pupuk organik cair dengan ember tumpuk. Di ember bawah itu kita pasang keran ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengeluarkan pupuk kalau sudah jadi. Jadi kita bongkar dulu embernya ya. Mohon izin. Nah, di ember bawah ini ada arang ya. Arang ini fungsinya adalah untuk meningkatkan derajat keasaman pupuk karena biasanya itu cair masam. Nah, kalau ditambah arang itu ada 2 fungsinya, disaring untuk penyaringan dan untuk meningkatkan pH pupuk ya. Nah, jadi ini diisi arang kurang lebih antara 1/4 lah ya, 1/4 saja sudah cukup. Yang penting dia ada di atas keran ya. Nah, itu kemudian kita tutup. Nah, tutup untuk ember yang di bawah ini kita kasih lubang. Ya, kita kasih lubang dengan menggunakan bor. Atau kalau tidak punya bor ya menggunakan pisau atau bara api atau apa saja. Yang penting itu kita buat lubang ya. Lubang ini fungsinya nanti mengalirkan pupuk yang dari ember di atasnya. Nah, selanjutnya ember yang kedua, ember yang di atas ya. Itu yang kita kasih lubang adalah di bagian bawahnya. Jadi nanti pupuk yang ada di atas ini turun ke bawah ya, kita taruh di atas ini. Nah, di ember atas ini kita buat lubang di sini ya. Fungsinya apa? Lubang ini fungsinya adalah untuk jalan masuk lalat hitam atau yang kita kenal sebagai back solder flyer atau layar pasukan hitam. Nanti lalat itulah yang akan proses pupuk yang ada kita taruh di sini sehingga menjadi cairan dan nanti akan menetes ke sini. Kalau sudah cukup banyak bisa kita buka kerannya. Nah, di atas ini kita masukkan sampah-sampah dari buah-buahan, kulit buah nanas, kulit buah pepaya, kulit pisang, atau kulit-kulit buah yang lain, atau termasuk juga buah-buah busuk ya, jambu busuk yang nggak kemakan atau apa saja yang nggak kemakan bisa kita masukkan ke sini ya, sampai penuh nggak apa-apa ya. Nah, habis itu kita tutup dan nanti kita biarkan itu berproses dengan bantuan BSF tadi, back solder flyer atau lalat buah hitam tadi. Nanti di sini akan ada maggot
Dan di sini adalah hasil pengolahnya. Magotnya bisa kita gunakan untuk makanan ayam atau makanan itik atau makanan ikan. Sedangkan larutannya itu bisa kita gunakan untuk pupuk. Apakah itu pupuk cair atau pupuk disiramkan atau disemprotkan. Ya, pupuk cairnya bisa disemprotkan atau bisa disiramkan. Kalau disemprotkan harus dicairkan 1:5. Kalau disiramkan bisa langsung dipakai. Bisa digunakan 1 kali 1 minggu. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan ember tumpuk ini untuk memproses sampah-sampah dari kulit buah yang sudah tidak terpakai, sehingga itu bisa digunakan untuk atau akan menjadi pupuk yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diikuti apa yang kita sampaikan ini. Dan terima kasih, kami dari Universitas PGRI Palangkaraya dengan bantuan dari Kementerian Pendidikan mempersembahkan ini untuk Anda semua. Terima kasih.